Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Langsung aja ya, kita mau pilih kartu lagi. Ini fun reading lagi untuk hiburan. Ada 2 pilihan. Coba tanyakan di dalam hati kamu sambil memilih di antara kedua pilihan ini. Pertanyaannya, dia tidak sabar untuk menghubungi kamu. Ya, siapa sih yang gak sabaran banget untuk menghubungi kamu? Gitu ya teman-teman pertanyaannya. Pilihan 1 I love you, pilihan kedua flamingo. Ya, pilihan 1 atau pilihan kedua, mana yang paling memanggil hatimu? Siapa sih yang tidak sabaran untuk menghubungi kamu? Oke, pilihan 1, kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Terima kasih banyak ya yang sudah menyempatkan waktunya mampir-mampir di channelku, mengirimkan doa-doa yang sangat positif, harapan-harapan yang sangat positif, dukungan yang sangat positif ya. Sudah subscribe, terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga semua doa-doa kamu kembali ke hidup kamu jauh lebih banyak lagi ya, jauh lebih sukses, jauh lebih mapan, lebih bahagia, dan terutama lebih sehat ya teman-teman ya. Oke, dia nggak sabaran banget nih untuk menghubungi kamu. Siapakah dia? Belum tentu cinta-cintaan ya teman-teman. Aku nggak tahu nanti hasilnya seperti apa yang memilih I love you. Bisa saja ini lawan jenis, pasangan kamu, orang tua kamu, sahabat kamu yang mungkin udah lama nggak saling berkabar. Aku nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Ini fun reading, ini untuk hiburan, ini general reading, bacaan untuk umum. Mungkin energinya akan sangat bercampur di sini dan mungkin saja bisa cocok atau tidak cocok sama kamu. Tidak terikat gender, tidak terikat energi kamu dominannya kemana, hanya kamu yang tahu. Lebih ke feminin kah atau lebih ke maskulin? Ya, kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Kamu masih single atau kamu sudah punya pasangan, sudah berumah tangga, bebas. Jangan terlalu diambil perasaan kalau memang gak cocok sama kamu atau gak nyaman. Ya teman-teman, jangan dipaksakan juga kalau memang tidak cocok. Ini diambil yang resonate-nya sama kamu, diambil yang cocoknya sama kamu. Sekali lagi, kalau nggak cocok sama sekali, kalau nggak nyaman sama sekali, ya sudah. Berarti bukan energi kamu yang aku tarik. Dan mungkin temanya kali ini, judulnya kali ini belum cocok untuk kamu. Ya teman-teman, aku akan bacakan hasil readingan kamu apa adanya sejujur-jujurnya. Oke, I love you. Siapa sih yang gak sabaran banget untuk menghubungi kamu? Sekali lagi, hasilnya bisa siapa saja ya teman-teman. Di sini ada King of Pentacles, ada Justice, Ace of Pentacles. Oke teman-teman, tadi aku pause dulu sebentar ya. Ada King of Pentacles, Justice, dan Ace of Pentacles. Juga ada Five of Swords dan ada Page of Cups. Oke, aku rapiin dulu ya. Teman-teman yang memilih pilihan 1, di sini aku melihat ada energi Libra kuat sekali ya, ada Gemini, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn, ada Pisces kuat di sini, Scorpio dan Cancer ya. Entah ini energi zodiaknya kamu atau dia yang nggak sabar untuk menghubungi kamu, dia yang berdealing dengan kamu. Oke teman-teman, di sini ada beberapa energi. Aku akan berusaha untuk bedah satu persatu. Mana sih yang bisa aku jelaskan terlebih dahulu ya, berdasarkan tebaran kartunya kamu, dan lebih banyak aku ambil dari intuisiku. Oke. Yang nggak sabaran banget untuk menghubungi kamu, di sini ada King of Pentacles. Aku merasa ada hubungan percintaan sama kamu di sini ya. Mungkin kamu hubungan sangat berkomitmen. Ada King of Pentacles dan ada Ace of Pentacles. Orangnya sangat berkomitmen. Mungkin ada hubungan pernikahan dengan kamu di sini, atau kalaupun belum menikah, intinya kamu punya hubungan cinta sama orang ini. Ya, pasangan kamu lah ya teman-teman, dan mungkin hubungan kamu sudah sangat serius, sudah sangat lama dijalaninya, atau bahkan kamu sudah berumah tangga. Kenapa dia nggak sabaran untuk menghubungi kamu? Ya mungkin karena kesibukan masing-masing, kesibukan kamu, terutama kesibukannya dia. Ini orang yang sangat fokus dengan pekerjaannya ya. Dari King of Pentacles dan ada Ace of Pentacles, aku lihat di sini tipikal orang yang sangat fokus dengan pekerjaannya. Ya, jadi karena tersita waktunya dengan pekerjaannya dia, rutinitasnya dia, jadi dia jarang banget menghubungi kamu gitu ya. Mungkin hanya melalui chatting gitu ya. Jarang tuh untuk video call atau bahkan telepon, jarang. Tapi kayaknya ada kerinduan yang dia rasakan, jadi dia nggak sabar untuk menghubungi kamu. Dia akan sesegera mungkin untuk menghubungi kamu teman-teman.
dia sedang sedang meluangkan waktunya gitu ya, berusaha untuk meluangkan waktunya untuk sekedar menghubungi kamu atau bahkan bertemu sama kamu. Apalagi kalau di sini ada LDR ya, beberapa dari kamu dari Five of Swords aku merasa ada yang LDR ya karena faktor pekerjaan di sini. Intinya nih pasangan kamu ya, yang jarang banget menghubungi kamu apalagi ketemu gitu. Ya mungkin karena LDR atau memang kesibukan kalian berdua. Oke teman-teman, dari Justice di sini yang tidak sabaran untuk untuk menghubungi kamu ini adalah seseorang yang pernah menikah sama kamu, pernah punya hubungan cinta sama kamu, mantan kamu intinya. Ada Justice, Five of Swords, ya teman-teman. Terutama kalau kita bicara tentang pernikahan, kamu pernah menikah nih sama dia. Kenapa dia tidak sabaran untuk menghubungi kamu? Bukan berarti dia masih mencintai kamu, belum tentu. Ya, belum tentu. Bisa saja dia mau menyelesaikan suatu urusan yang belum selesai sama kamu. Ini adalah intinya mantan kamu yang gak sabar untuk menghubungi kamu. Kalau kamu sudah pernah menikah sama orang ini, karena aku melihat ada Justice ya, mungkin saja kenapa dia tidak sabaran untuk menghubungi kamu, ya mungkin ada yang perlu dibahas, masalah anak-anak ya teman-teman, apapun yang menurut dia penting. Ini ada sosok seseorang yang pernah menikah sama kamu atau punya hubungan yang cukup berkomitmen di belakang sana. Dia nggak sabar untuk menghubungi kamu, belum tentu dia ingin balik ya, belum tentu dia ingin mengatakan cinta. Mungkin saja ada hal-hal penting yang memang menurut dia penting untuk dibahas dari Justice. Ini orang yang sangat orang sangat percaya diri, orang yang sangat straight to the forward, orang yang sangat terbuka sekali untuk perasaannya, untuk apapun ya. Dia bukan tipikal orang yang suka menyembunyikan rasa marahnya, kecewa, rindu, cinta, segala macam. Orang yang sangat ekstrovert, terbuka sekali. Pinter sekali orangnya. Dia orang yang sangat pintar, orang sangat cerdas, orang yang punya skill communication yang sangat baik, ya, punya kemampuan komunikasi yang sangat baik nih teman-teman. Terutama dalam hal pekerjaannya dia, entah dia bekerja di bidang apa ya, apapun karirnya dia, intinya kalau dia lagi bekerja dia fokus banget. Dia punya kemampuan berkomunikasi yang sangat baik untuk meyakinkan klien-kliennya, customer-customernya gitu ya teman-teman. Menurut dia pendidikan itu sangat baik. Orang sangat tegas, sangat straight to the forward. Jadi ketika nanti dia akan menghubungi kamu, dia akan sangat tegas maksud dan tujuannya dia menghubungi kamu tuh apa. Kalau ngomongin soal uang, dia akan ngomongin secara langsung. Ngomongin soal anak, dia akan ngomongin secara langsung. Sangat to the point. Ya teman-teman. Tetapi dari Justice ya, meskipun orang ini terkesan sangat galak gitu ya, sangat straight to the forward, sangat tahu apa yang mau dia katakan, sangat tahu apa yang dia inginkan, tapi dia orang yang tidak gegabah gitu ya. Dia selalu mempertimbangkan apapun yang dia ingin katakan, apapun yang dia ambil ya, suatu keputusan gitu ya, dia banyak pertimbangan orangnya. Tapi ketika dia sudah memutuskan sesuatu atau mengatakan sesuatu dalam hal apapun ya, dalam hal cinta, keuangan, karir, pertemanan gitu ya, ini dia akan sangat tegas. Bukan tipikal orang yang mau dengan mudah mengambil saran atau percaya dengan orang lain. Dia sangat percaya dengan dirinya sendiri, keputusannya sendiri, pertimbangannya sendiri, teman-teman ya. Dari King of Pentacles, Justice, dan ada Ace of Pentacles. Ini orang yang sangat makmur secara keuangan ya. Ya minimal dia sangat settle, sudah sangat settle. Dia punya pekerjaan yang tetap, apapun jenis pekerjaannya ya teman-teman, wira swasta, berdagang, atau memang dia bekerja di suatu perusahaan gitu ya. Secara keuangan otomatis ya, dia punya pekerjaan yang baik, dia punya posisi dan jabatan yang sangat baik di suatu perusahaan, mungkin dia juga owner ya, dia punya bisnis tertentu dan dia pemiliknya gitu, dan otomatis keuangan dia ya sangat settle ya. Dari Ace of Pentacles, dia pekerja keras banget. Mungkin ini mantan kamu, mungkin ini pasangan kamu, dia sangat pekerja keras sekali. Dari Justice ada Five of Swords. Ini orang yang pernah punya oke. Dari Justice ada Five of Swords. Ini orang yang memang pernah punya hubungan cinta sama kamu merasa disakiti atau vice versa ya teman-teman. Kalau kita bicara soal cinta di pembacaan umum seperti ini, energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Mungkin dia merasa kamu sakiti, kamu hianati, dia merasa kamu gak jujur, atau sebaliknya, kamu merasa dia yang seperti itu ya. Dari Five of Swords pernah ada konflik, perbedaan pendapat di antara kamu berdua. Ada yang ditinggalkan, ada yang meninggalkan.
seperti tadi aku jelaskan, mungkin kenapa dia ingin menghubungi kamu, nggak sabaran banget, mungkin ada sesuatu hal yang penting yang mau kalian bicarakan ya. Seperti yang tadi aku jelaskan di awal, mungkin masalah uang, mungkin masalah anak gitu ya teman-teman. Page of Cups, oke. Ya, ini seseorang yang memang sangat mencintai kamu ya, dia bucin banget sama kamu. Mungkin ini pasangan kamu ya teman-teman. Oke, aku di sini mendengar kata mantan ya. Ini hanya untuk beberapa dari kamu aja ya, aku dikasih informasi di sini teman-teman. Untuk beberapa dari kamu, ini adalah mantan kamu yang akan kembali sama kamu, masih punya perasaan cinta. Meskipun memang dia baru menyadari perasaan cintanya ketika dia berpisah sama kamu. Ini mantan kamu, hanya untuk beberapa dari kamu. Tadi aku sudah sebutkan, ada mantan yang akan menghubungi kamu, teman-teman, nggak sabaran banget. Tapi tujuan dia untuk membicarakan hal-hal tertentu, yang penting banget deh. Nggak bisa ditunda-tunda menurut dia. Tapi belum tentu dia ingin kembali sama kamu, tapi ada beberapa dari kamu justru dia ingin mengatakan cintanya sama kamu, dan dia baru menyadari bahwa dia masih punya perasaan yang khusus sama kamu, cinta, sayang, peduli gitu, justru ketika perpisahan itu terjadi. Itu sudah biasa ya teman-teman. Kadang-kadang kita menyadari bahwa kita menyayangi seseorang, kita membutuhkan seseorang justru ketika kita kehilangan orang itu. Dan ini beberapa dari kamu, mantan kamu ingin kembali, setidaknya ingin menyatakan cintanya sama kamu dari Page of Cups. Dia jatuh cinta banget, ini bucin banget sama kamu ya. Tapi dia mungkin ada rasa tidak percaya diri, ada rencana-rencana yang dia buat sebelum dia menghubungi kamu. Karena kalau kita bicara mantan, itu adalah hal yang sensitif. Mungkin dia nggak percaya diri untuk menghubungi kamu secepat itu ya, karena banyak pertimbangan. Mungkin dia merasa dia sudah menyakiti kamu, atau vice versa, ada rasa tidak percaya diri apakah kamu akan menerima telepon dari dia atau gimana gitu. Ada rasanya ketidakpercayaan. Jadi dari Five of Swords dan ada Page of Cups ini, dia kepo sama kamu, dia mencari tahu tentang kamu, dia memperhatikan kamu dari jauh, entah dari sosial media atau dia bertanya sama teman-teman kalian. Kalau kalian punya circle pertemanan yang sama, intinya orang ini menyusun rencana ya. Sudah beberapa lama dia menyusun rencana untuk mendekati kamu lagi, mencari tahu lah tentang kamu, kemungkinannya gitu ya. Dan sejujurnya teman-teman, di sini ada Page of Cups ya. Dan sejujurnya beberapa dari kamu, untuk mantan kamu yang ingin menghubungi kamu, nggak sabaran banget ya ini, karena ada cinta, ada rindu gitu. Dia kedatangan dia kali ini, dia akan menjanjikan suatu hubungan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, suatu perubahan yang menuju ke perubahan yang positif tentunya, yang akan dia janjikan ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya dulu kamu masih pacaran, dia akan menjanjikan hubungan yang jauh lebih berkomitmen dibanding sebelumnya. Atau seandainya mantanmu ini, kamu sudah pernah menikah sama orang ini, ya banyak hal manis yang akan dia janjikan sama kamu. Ini free will sih ya teman-teman, kamu mau menerima kehadiran mantanmu ini atau tidak, ini free will, kebebasan kamu. Tapi setidaknya dia berusaha untuk jujur sama kamu. Ada Page of Cups, Justice, dan ada Ace of Pentacles. Ini dia akan menjanjikan hal-hal yang manis lah untuk kamu, menjanjikan perubahan-perubahan ke arah yang positif secara sifatnya dia, sikapnya dia sama kamu gitu ya. Atau dia menjanjikan suatu pernikahan, hubungan yang sangat berkomitmen gitu. Dan dia bakalan tegas banget ya teman-teman ketika dia siap untuk datang ke kamu. Entah memang terutama kalau kita bicara mantan ya, entah dia memang mau menyatakan cintanya atau dia hanya sekedar untuk berbicara tentang hal-hal yang penting, dia akan sangat tegas maksud dan tujuannya dia tuh apa. Dia tidak akan menutup-nutupi maksud dan tujuannya dia. Dia sudah tahu apa yang akan dia bicarakan sama kamu ya. Oke. Apa yang perlu kamu ketahui di sini tentang cinta ya teman-teman ya, lebih banyak tentang cinta. Kalau secara intuisi aku merasakan ada cinta di sini. Oke, dari Justice di sini sih aku merasa ya, ada beberapa dari kamu, pilihan ke-1 yang memilih I love you, kamu ada yang perlu kamu selesaikan yang ada hubungannya dengan surat menyurat yang penting. Mungkin soal warisan, mungkin soal yang ada hubungan dengan pengadilan, soal pemerintahan gitu ya, tentang surat menyurat yang sangat penting ya. Ini hanya beberapa dari kamu. Ini mungkin dari pihak sana yang tidak sabar untuk menghubungi kamu karena memang ada yang perlu dibicarakan sama mereka ya teman-teman. Bagi kamu yang memang sedang terlibat urusan pengadilan, surat menyurat yang sangat penting ya tentunya ya, warisan, ahli waris dan sebagainya, dokumentasi yang sangat penting ya. Mungkin orang kantornya dia gitu ya, orang kantornya itu
gitu, dari orang kantor dari tempat itu ya, yang ada kaitannya dengan surat menyurat kamu yang sangat penting lah, sangat penting, sangat rahasia gitu. Oke, apa yang kamu perlu ketahui dengan hubungan kamu dengan orang-orang ini, entah cintanya kamu, entah mantannya kamu. Di sini ada home, teman-teman. Terutama kalau kita bicara tentang mereka yang mengasihi kamu, pasangan kamu atau mantan kamu, terutama mantan kamu yang memang akan menyatakan cintanya sama kamu. Dia masih merasakan kenyamanan sama kamu, dia masih merasakan jatuh cinta sama kamu ya. Kalau kita bicara lawan jenis nih, siapapun itu ya, sekali lagi terutama dia yang memang punya hubungan cinta sama kamu, atau dia mantan kamu yang ingin mengatakan cintanya sama kamu. Karena apa? Dia masih merasakan kenyamanan di sini sama kamu ya, nyaman, peduli, jatuh cinta, rasa kasih sayang, merasa apa ya, merasa kamu ini seseorang yang memang bisa dia jadikan tempat untuk curhat gitu ya, bisa dia jadikan tempat untuk pulang, maksudnya pulang bukan berpulang dalam hal yang begitu ya teman-teman. Dia pokoknya kalau lagi kerja beraktivitas pengennya tuh pulang aja karena dia ingat kamu gitu ya, dia ingat kamu, dia nggak bisa jauh-jauh dari kamu ya, karena dia merasa nyaman sama kamu. Kalau kita bicara orang-orang yang menyayangi kamu. Physic ability, orangnya punya kemampuan spiritual dan supranatural ya teman-teman. Mungkin kamu, mungkin dia. Jadi coba dengarkan intuisi kamu. Kalau kamu yang punya kemampuan spiritual dan supranatural, kamu tahu apa yang aku bicarakan. Di sini ada Page of Cups ya. Kamu atau dia ini punya intuisi yang sangat tajam. Kalau misalnya kita bicara kamu yang punya intuisi sangat tajam di sini, bahkan kamu bisa berkomunikasi dengan para penjaga kamu tahu siapa yang aku bicarakan. Ya, kalau misalnya dia yang punya kemampuan spiritual dan supranatural, dia mata ketiga dia sudah mulai terbuka, intuisi dia sangat tajam, dia benar-benar mengikuti intuisinya dia. Ketika dia siap untuk datang ke kamu, menyatakan cinta sama kamu, itu dia benar-benar mengikuti intuisinya dia. Ya. Release heart chakra, declutter. Oke, release. Teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal mantan gitu ya, terutama ya soal mantan misalnya ya, coba dilepaskan semua kemarahan, kekecewaan. Entah kamu mau menerima kehadiran orang ini atau tidak, atau kamu ingin membicarakan hal-hal yang penting, coba dibicarakan dengan kepala dingin, dengan kesabaran, dengan hati yang legowo gitu. Jangan penuhi hati kamu dengan kemarahan, kekecewaan. Ya, kalau misalnya kamu ingin menerima kehadiran dia kembali, kalau kita bicara mantan, kalau ingin memulai hidup baru lagi sama dia, ya coba belajar dari pengalaman, tapi jangan jadikan rasa kecewa kamu di hubungan kamu sebelumnya bersama mantanmu ini untuk menjadi patokan kamu di hubungan kamu selanjutnya. Kalau kamu ingin kembali sama mantan kamu ya, coba dilepaskan dari semua energi negatif, kemarahan, kekecewaan. Mungkin saja kalau kamu sudah bersih dari energi-energi itu, kamu bisa semesta akan membuka hati kamu, membuka peluang kamu untuk mendapatkan cinta yang baru. Kalau kita bicara mantan, kamu mau menerima kehadiran dia atau tidak, coba dilepaskan dari semua kemarahan. Toh itu semua sudah berlalu. Coba belajarlah dari pengalaman itu. Kemarahan itu jangan berkepanjangan ya guys. Itu nggak baik untuk kamu. Itu akan menutup pintu rezeki kamu, itu akan menutup pintu jodoh kamu. Ya, seperti aku jelaskan, kalau misalnya kamu mau menerima kehadiran mantan kamu ini, ya coba dibicarakan baik-baik dengan kepala dingin, ya, dengan sabar, belajar dari pengalaman, berkomitmen untuk menjadi lebih baik lagi, entah kamu entah dia gitu ya. Introspeksi diri gitu teman-teman, dilepaskan semua energi negatif itu untuk siapapun yang datang ke kamu, untuk siapapun yang menghubungi kamu nanti. Make the effort. Ya dia bakalan usaha banget hubungin kamu. Entah dia memang yang ada hubungannya dengan pemerintahan, ya, surat-suratnya kamu yang penting, dokumen penting kamu, entah dia memang pasangan kamu, entah memang dia mantan kamu. Pokoknya siapapun yang akan menghubungi kamu di sini bakalan usaha banget. Kayak nggak sabaran banget untuk menghubungi kamu, karena memang ada sesuatu yang penting menurut dia untuk dibicarakan ya. Dia bakalan kelihatan banget usahanya untuk menghubungi kamu. Mungkin akan spam WhatsApp gitu ya, dia akan kelihatan banget. Kalau misalnya dia masih jatuh cinta sama kamu, kalau misalnya kita bicara mantan ya, dia bakalan kelihatan banget usahanya untuk mendapatkan kamu lagi.
Perkara kamu mau terima dia atau tidak ya itu free will, tapi setidaknya dia ingin berusaha dulu. Di sini ada true love. Ya, ini pasangan kamu ya teman-teman. This is the romance of a lifetime. Ya, ini pasangan kamu, mungkin jodohmu atau seseorang yang memang kamu anggap jodohmu karena kamu merasa sangat nyaman gitu ya. Kamu dan dia nih sama-sama memiliki ketertarikan yang sama, kenyamanan, chemistry, atau memang kalau kita bicara soal mantan dan kamu ingin menerima kehadiran dia kembali, mungkin saja dia akan mewujudkan mimpi-mimpi indah kalian di belakang sana. Ya, kalau misalnya dia bilang dia mau introspeksi diri, dia mau lebih berkomitmen kali ini, mungkin itu akan benar. Ya, mungkin pernikahan itu akan terjadi, gitu ya. Dan kalau kamu menerima kehadiran dia kembali, mungkin saja kamu juga masih jatuh cinta sama dia. Dan ini adalah cinta sejatinya kamu, ya. Karena kita bicara lebih banyak soal cinta di sini. Hanya sedikit yang bicara tentang dokumen-dokumen penting, mungkin tentang warisan, ahli waris dan sebagainya, tentang dokumen-dokumen penting. Ya, hanya sedikit untuk beberapa dari kamu aja. Dia nggak sabar untuk menghubungi kamu. Orang-orang kantornya mungkin ya. Oke, huruf-huruf yang ada di dalam namamu atau namanya si dia yang akan menghubungi kamu nih nggak sabaran banget. Atau ini memang inisial panggilan kalian berdua ya. Oke, pilihan 1 yang memilih I love you. Dia nggak sabaran banget untuk menghubungi kamu. Huruf-huruf yang ada di dalam nama dia atau namamu, pilihan 1. Aku rapin dulu ya. Oke, aku melihat di sini ada huruf I, P, O, F, K, E, V, I lagi, ada T, ada C, C, G, V dan I ya. Oke teman-teman, itu dia yang tidak sabaran untuk menghubungi kamu. Kayaknya banyak sekali yang ingin berbicara tentang hal-hal yang penting ya. Semoga cocok. Bye bye. Halo teman-teman yang memilih pilihan kedua atau flamingo. Dia nggak sabaran banget nih teman-teman untuk menghubungi kamu. Siapa dia? Ini fun reading, tujuannya untuk hiburan. Ini general reading, bacaan untuk umum, jadi bisa cocok atau tidak cocok sama sekali sama kamu ya. Jadi kalau nggak cocok sama sekali sama kamu ya jangan terlalu dibawa perasaan ya teman-teman. Mungkin energi kamu nggak berhasil aku tarik, atau temanya kali ini belum untuk kamu ya. Dia nggak sabaran banget untuk menghubungi kamu. Ini belum tentu pasangan, belum tentu lawan jenis. Tergantung nanti hasilnya seperti apa. Bisa saja orang tua kamu, bisa saja sahabat kamu yang sudah lama lost contact ya, mungkin saja pasangan kamu mungkin ya. Tidak terikat gender, tidak terikat energi dominannya kamu kemana, itu hanya kamu yang tahu. Lebih ke feminin kah, lebih ke maskulin kah energi kamu, bebas. Kamu masih sendiri atau kamu sudah punya pasangan berumah tangga, bebas. Sesuaikan saja dengan cerita hidupmu, dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Ambil yang cocoknya, didoakan segala yang positifnya. Kalau nggak cocok sama sekali, kalau nggak nyaman sama sekali, jangan dipaksa ya teman-teman, dan jangan terlalu diambil perasaan. Aku akan bacakan hasil readingan kamu apa adanya, sejujur-jujurnya ya. Oke, yang nggak sabaran banget untuk menghubungi kamu siapa sih? Flamingo. Oke teman-teman, di sini ada 9 of Swords, ada 8 of Swords, 3 of Wands, ada The Lovers, dan ada The Magician ya. Aku tutupin dulu The Lovers-nya ya. Oke, pilihan kedua yang memilih Flamingo. Siapa sih yang gak sabaran banget untuk menghubungi kamu? Di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagittarius. Gemini kuat di sini ya, Aries kuat di sini, Pisces, Cancer, Scorpio. Itu energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang gak sabar untuk menghubungi kamu. Energi zodiaknya dia yang berdealing sama kamu ya. Oke teman-teman, aku menangkap beberapa energi di sini. 9 of Swords, 8 of Swords, 3 of Wands. Ini orang yang memang mencintai kamu dalam diam, secret admirer-nya kamu, dan memang mungkin saja ada LDR di antara kalian berdua. Ya, dari 3 of Wands. Orang ini sering memperhatikan kamu ya, dari jauh. Sering memperhatikan sosial media kamu, sering mendoakan kamu, sering memanifestasikan kamu. Ada 3 of Wands dan ada The Magician. Tanpa kamu sadari, orang ini sering memanifestasikan kamu. Ya, dia pengen banget punya hubungan cinta sama kamu. Kalau kita bicara soal secret admirer, ini belum tentu ada LDR di antara kalian, tapi intinya orang ini memang, tapi ya beberapa ada yang LDR ya. Kamu dikenalin sama teman kamu, mungkin ini sebenarnya teman kamu, tapi mungkin ada satu atau lain hal yang menyebabkan dia pergi keluar kota atau keluar negeri, atau kamu ya
mungkin karena faktor pekerjaan gitu. Ini adalah seseorang yang memang sudah kamu kenal dari lingkungan pertemanan kamu, seperti tadi aku jelaskan. Mungkin tadinya kalian hanya berteman, mungkin kamu dikenalin sama teman-teman kamu, teman kantor atau di pergaulan kamu, atau memang kamu kenal melalui sosial media. Ini dia memiliki kenyamanan jatuh cinta sama kamu. Dia memperhatikan kamu dalam diam, dia suka sama kamu dalam diam. Dia memanifestasikan kamu. Ya, dia secara langsung atau tidak langsung, secara dia sadari atau tidak sadari, orang ini meminta ya dukungan dari alam semesta untuk hubungan kalian berdua gitu ya. Selain dia mencari tahu tentang kamu, kepo tentang kamu, dia cari tahu tentang kamu melalui sosial media, melalui teman-teman kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu punya circle pertemanan sama, intinya dia cari tahu tentang kamu. Dia sering memperhatikan kamu dari jauh. Kalau dia rindu banget ya teman-teman, dari Nine of Swords. Dia rindu banget sama kamu, Nine of Swords, dan ada Three of Wands. Ada rasa tidak percaya diri dia untuk mendekati kamu. Ya, mungkin ada faktor karir, ada faktor keuangan di situ. Ya, intinya tidak percaya diri lah. Mungkin juga dia lihat kamu kok kelihatan cuek-cuek aja sama kamu gitu ya. Kelihatannya kamu cuek-cuek aja sama dia. Jadi itu yang menjadi salah satu faktor kenapa dia cukup menyimpan perasaannya dalam diam. Kamu terlihat cuek, terlihat hanya menganggap dia teman gitu ya, tidak lebih, tidak memiliki rasa cinta sama dia gitu. Jadi ada rasa tidak percaya diri yang dia rasakan. Atau mungkin dia melihat kamu masih punya pasangan atau vice versa ya, atau bisa terbolak-balik nih gitu. Jadi ini adalah seseorang yang mencintai kamu dalam diam. Dia memanifestasikan kamu. Ya, selain dia berusaha untuk mencari tahu tentang kamu, dia memanifestasikan kamu. Di sini ada Nine of Swords dan ada Eight of Swords. Ini rasa tidak percaya dirinya dia punya overthinkingnya berlebihan, dia punya pikiran-pikiran negatif terhadap dirinya sendiri gitu ya, terhadap orang-orang sekitar, terhadap kamu juga gitu. Punya pikiran yang negatif lah, yang belum tentu itu benar sih sebenarnya. Ada rasa insecure yang dirasakan. Seperti tadi aku jelaskan, ada banyak alasan kenapa orang tidak berani mengatakan cinta sama kita gitu ya teman-teman. Ya, ini secret admirer kamu, dia begitu merindukan kamu, dia bahkan sering memikirkan kamu. Kalau udah overload banget nih ya, pikirannya dia penuh banget dengan kamu, dia rindu banget sama kamu, ini dia kayak orang susah tidur, susah beristirahat, kayak orang depresi ya teman-teman. Mungkin bukan hanya kerinduan yang dia rasakan ya, apalagi kalau sampai mengganggu waktu istirahatnya dia, mungkin saja dia menyesali dirinya kenapa bisa jatuh cinta sama kamu, kenapa bisa nggak berani untuk mengatakan cintanya sama kamu gitu. Pokoknya overthinking banget. Dari Nine of Swords dan ada Eight of Swords, ini kartu-kartu overthinking, punya pikiran-pikiran yang berlebihan, pikiran-pikiran negatif ya, terutama pikiran negatif terhadap dirinya sendiri ya teman-teman. Tapi kayaknya didorong sama rasa penasarannya dia, didorong sama rasa cintanya dia, rindunya dia sama kamu, dalam waktu dekat dia akan menghubungi kamu. Ada Three of Wands dan ada The Magician. Bukan hanya menghubungi ya, dia gak sabaran banget menghubungi kamu karena dia sudah memendam rasa rindu dan cintanya ini cukup lama ya. Dari Three of Wands aku merasa orang ini sudah cukup lama menyimpan perasaan-perasaan khusus sama kamu ya. Orang ini tipikal orang yang jujur sebenarnya, tipikal orang yang ada action ya, ada gerakan untuk mengejar sesuatu atau seseorang. Sesuatu mungkin karirnya dia, mungkin keinginan dia yang lain, seseorang mungkin dalam hal cinta gitu. Dia bakalan kelihatan banget effortnya untuk menghubungi kamu, untuk mendekati kamu. Dari Three of Wands dan ada The Magician, dengan modal data-data dengan modal informasi yang sudah lama dia cari tentang kamu, akhirnya dia memberanikan diri untuk menghubungi kamu. Gak sabaran banget ya, ini dalam waktu yang dekat ya teman-teman. Yang namanya energi ini bisa berubah ya teman-teman. Ini mungkin saja dia sudah menghubungi kamu, mungkin saja ke depannya dalam waktu dekat ya. Ini adalah secret admirernya kamu yang sudah lama mengagumi kamu dari jarak jauh, yang sudah tahulah semua tentang kamu ya. Dia bakalan jujur banget, dia bakalan effort banget, dia bakalan kelihatan banget kalau dia jatuh cinta sama kamu. Di sini ada The Lovers. Seperti tadi aku jelaskan, kenapa dia jatuh cinta sama kamu diam-diam. Mungkin dia masih punya pasangan. Mungkin saat ini dia lagi menyelesaikan urusannya dengan pasangan dia sebelumnya. Punya pilihan lah. Ya, atau mungkin dia melihat kamu punya pasangan.
vice versa, terbolak-balik energinya ya. Intinya orang ini memanifestasikan hubungan kalian, minta dukungan dari alam semesta gitu ya. Orangnya sangat menarik guys dari The Lovers. Secara fisik ya, ini aku bicara menariknya dia nih secara fisik nih. Banyak yang suka sebenarnya, sejujur-jujurnya ya, orang ini banyak yang suka. Dia punya fisik yang sangat bagus lah di mata lawan jenis. Tidak terikat gender ya teman-teman, baik laki-laki maupun perempuan nih. Kamu atau dia. Apa ya? Jago dandan ya. Kalau dia, terutama kalau dia perempuan nih. Teman-teman, kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki, dia nggak sabaran banget untuk menghubungi kamu, dia jago dandan. Suka sekali bermake up gitu ya. Pokoknya sangat kelihatan bagus lah penampilannya, seksi, keren, secara fashion juga terlihat baik, terlihat sangat bagus, terlihat sangat cocok gitu ya. Sangat terawat, cantik, ganteng gitu. Pokoknya sangat menarik secara fisik. Di mata lawan jenis dia sangat menarik. Banyak yang suka. Mungkin saja salah satu yang membuat dia tidak percaya diri untuk maju ke kamu ya, awalnya nih teman-teman, awalnya dia lebih baik menyimpan perasaan dia di dalam diam untuk sementara ya, mungkin karena dia melihat kamu banyak yang suka. Itu yang membuat dia seperti berkaca sama dirinya sendiri, ada rasa tidak percaya diri untuk mendekati kamu. Tapi yang namanya manusia itu kalau sudah nekat gitu ya teman-teman, rasa penasarannya dia jauh lebih besar, itu justru bisa mengalahkan segalanya, bisa mengalahkan rasa insecure-nya dia sama kamu ya. Dia akan menghubungi kamu, gak sabar untuk menghubungi kamu. Maksudnya ini adalah seseorang yang jatuh cinta sama kamu dalam diam, suka sama kamu dalam diam. Mungkin salah satu faktornya karena dia melihat kamu tuh banyak yang suka ya, dan mungkin menurut dia nih ya, karena dia orangnya di sini ada Eight of Swords ya, orangnya punya rasa tidak percaya diri yang sangat besar nih ya. Jadi ya dia membanding-bandingkan lah dirinya dengan orang-orang yang suka sama kamu, lawan jenis ya. Oke, yang nggak sabaran untuk menghubungi kamu, di sini ada Three of Wands, ada The Lovers. Ini adalah pasangan kamu guys ya. Seseorang yang punya pasangan, punya hubungan cinta sama kamu. Ada The Lovers di sini. Kamu juga mencintai dia. Mungkin karena kesibukan masing-masing, kesibukannya dia, kesibukannya kamu. Karena orang ini pekerja keras banget ya. Kalau aku lihat dari Three of Wands dan ada The Magician, orangnya sangat terobsesi dengan sesuatu. Kalau misalnya terobsesi terhadap pekerjaannya dia, uang misalnya, juga kemandirian finansialnya dia bakal melakukan segala cara sih untuk mendapatkan yang dia inginkan. Dia pekerja keras banget, dia orang yang lebih mengutamakan action dibandingkan bicara dan perencanaan gitu ya. Dia orang yang akan merencanakan sesuatu, kalau menginginkan sesuatu ya, akan merencanakan sesuatu lalu langsung action. Gercep banget dia kalau menginginkan sesuatu atau seseorang gitu ya. Kalau udah yakin dengan pilihannya dia, yakin dengan hatinya dia, yakin dengan apa yang dia mau, dia bakalan gercep banget untuk meraih itu semua. Ini adalah seseorang yang memang punya hubungan cinta sama kamu ya, dari The Lovers. Punya ketertarikan fisik sama kamu selain cinta ya. Selain cinta dia punya ketertarikan fisik sama kamu. Kamu pun sebaliknya seperti itu. Intinya ini adalah pasangan kamu, dan beberapa dari kamu sudah LDR. Beberapa dari kamu LDR sama orang ini karena faktor pekerjaan atau memang domisili itu tuh tempat tinggal ya, tempat tinggal yang memang lumayan jauh, atau memang faktor kesibukan masing-masing, dia atau kamu atau kalian berdua. Kalau misalnya pun tidak ada LDR di antara kalian berdua, tapi kebanyakan LDR ya teman-teman di sini. Kebanyakan LDR. Ada perbedaan kota bahkan negara di sini. Ya, kalaupun memang tidak ada LDR di antara kalian, kalian ini jarang ketemu ya. Kamu dengan pasangan kamu ini jarang ketemu karena memang faktor kesibukan masing-masing atau memang tempat tinggal yang lumayan jauh gitu. Kalau aku lihat dari The Magician di sini, hubungan kamu sudah cukup lama ya. Kalau kita bicara cinta, kalau kita bicara pasangan kamu, ini hubungan kamu sudah cukup lama, tapi memang belum ada komitmen di antara kalian berdua. Komitmennya mungkin sebatas kayak aku serius, kamu serius gitu. Hubungan ini serius, tapi ke jenjang yang pernikahan kayaknya belum terjadi di sini, teman-teman. Tapi aku nggak bisa bohong, di sini ada cinta ya di antara kamu dengan pasangan kamu ini. Meskipun ada LDR, meskipun jarang ketemu karena kesibukan dan hobi masing-masing, tapi itu tidak seperti tidak menghilangkan cinta, chemistry di antara kalian berdua, kenyamanan di antara kalian berdua ya. Teman-teman,
orang yang mencintai kamu dalam diam ini, yang belum lama, yang akan menghubungi kamu ini, nggak sabaran banget menghubungi kamu ini, punya apa ya? Ini juga dia punya apa ya? Punya fisik yang sangat menarik ya. Sebenarnya dia juga banyak yang suka loh, bukan hanya kamu. Mungkin di mata dia kamu banyak yang suka, kamu terlihat sangat baiklah, terlihat sangat bagus secara fisik gitu ya. Dia pun memiliki kelebihan secara fisik ya dari The Lovers. Ini dia tapi kadang-kadang kalau ada kaitannya dengan cintanya sama kamu, ada rasa tidak percaya dirinya dia gitu ya. Padahal kalau lawan jenis melihat dia pun orang sangat menarik nih secara fisik, teman-teman. Dia pekerja keras nih, teman-teman ya. Dari The Magician aku lihat di sini dia pekerja keras sekali. Meskipun secara keuangan dia tidak berlebihan, tapi memang dia sudah sangat mandiri secara finansial ya. Dia punya pekerjaan yang settle. Dari The Magician dia punya kemampuan memanifestasikan apapun yang dia inginkan, dan dia rata-rata dapatkan. Dari The Magician, jago manifestasi. Mungkin itu memang pemberian dari semesta untuk orang ini, bakatnya dia lah ya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui tentang hubungan kamu dengan orang ini? Lebih banyak cinta ya teman-teman di sini. Aku lihat kuat sekali cinta. Ya, ada yang jatuh cinta dalam diam, ada yang punya hubungan LDR. Kamu punya hubungan cinta sama dia ya. Sudah cukup lama hubungannya, tapi memang belum ada komitmen ke pernikahan di sini. Tapi cukup serius ya hubungan kalian. Orangnya secara fisik sangat menarik, entah dia memang mencintai kamu dalam diam atau memang dia pasangan kamu. Punya pekerjaan yang sangat settle, perekonomian yang cukup baik, meskipun tidak berlebihan, tapi dia sangat enjoy dengan pekerjaannya dia. Dia sangat menikmati apa yang dia lakukan, ya. Dia sangat menikmati hidupnya dia. Dari The Magician, orangnya lebih banyak action dibandingkan banyak rencana, dibandingkan banyak bicara gitu. Dia lebih suka action, dia lebih suka mengejar apa yang dia inginkan, seseorang yang dia inginkan, karir yang dia inginkan gitu, ya. Oke, di sini ada passion ya. Dari The Lovers aku sudah jelaskan tadi, ini ada ketertarikan secara seksual, ada ketertarikan secara fisik ya. Kalau kita bicara pasangan, kalau kita bicara soal secret admirer kamu, siapapun dia ya, yang nggak sabaran untuk menghubungi kamu, teman-teman, ini adalah lawan jenis, ada hubungannya dengan cinta. Dia selain cinta juga punya passion, punya gairah sama kamu. Mungkin kamu pun seperti itu sama orang ini, terutama kalau kita bicara soal hubungan cinta. Ini pasangan kamu ya. Dia punya gairah yang sangat besar sama kamu ya. Atau juga di sini passion, dia juga pekerja keras ya. Dia akan mengejar apapun dan siapapun yang dia inginkan. Dia punya rasa percaya diri yang sangat besar sebenarnya. Dari Three of Wands aku juga lihat seperti itu, orang yang sangat percaya diri. Orang yang sangat optimis mengejar apapun yang dia inginkan. Dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan seseorang atau sesuatu. Ya, dia punya passion, dia punya gairah seksual yang sangat besar sama kamu. Selain cinta ya, di sini ada nature. Dia suka alam, atau kamu suka alam. Teman-teman, kalau kita bicara cinta, karena memang pilihan kedua ini kebanyakan cinta, ya, meskipun itu ada secret admirer ya, dia energi bisa vice versa. Kalau kita bicara cinta di pembacaan umum seperti ini, ada nature. Dia orangnya suka alam, atau kamu yang suka alam. Lebih ke pegunungan ya, yang hawanya dingin, dataran tinggi gitu ya, suka alam. Di sini ada trust. Teman-teman, percaya saja dengan jalanmu, dengan pertemuan kamu dan persatuan kamu dengan orang ini. Kalau kita bicara soal secret admirer-nya kamu yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat, atau memang ini sudah terjadi, namanya energi, kita tidak bisa prediksi ya teman-teman. Percaya saja dengan penyatuan kalian, percaya saja dengan jalan yang sudah semesta rancangkan untuk kamu. Percaya saja dengan rancangan semesta untuk kamu. Maksudnya seperti itu. Alah, terbolak-balik. Karena rancangan semesta itu lebih baik daripada rancangan kita ya teman-teman ya. Rencana semesta yang sudah kita susun, yang sudah dia susun untuk kita, yang sudah semesta susun untuk itu adalah terbaik. Ya, belum tentu apa yang kita rencanakan itu direstui semesta, ya kan? Bisa saja kita sudah merencanakan 1, 2, 3 sampai 10, tapi semesta tidak menghendaki itu semua, tidak merestui itu semua, itu tidak akan terjadi. Jadi percaya saja dengan jalannya semesta, percaya dengan intuisi kamu. Kamu mau menerima kehadiran orang ini atau tidak, terutama kalau kita bicara dia yang mencintai kamu dalam diam, coba percaya dengan intuisi kamu. Di sini ada warna ungu ya. Ya, ada passion dan ada trust. Ini intuisi kamu sangat tajam sebenarnya. Ya.
kamu mau menerima kehadiran orang ini atau tidak. Kalau kita bicara secret admirer-nya kamu, coba percaya dengan intuisi kamu. Kalau intuisi kamu berkata no, ya sudah no, lakukan saja. Kalau kamu menemukan kenyamanan, intuisi kamu kuat berkata ini adalah jodohmu gitu ya, karena aku merasa di sini ada kartu jodoh ya, true love-nya kamu gitu. Ya ikuti saja intuisi kamu. Dia berkata ya atau dia berkata tidak, ya ikuti saja intuisi kamu ya. Peka dengan dengan tanda-tanda yang diberikan alam semesta, peka dengan intuisi kamu, intinya seperti itu. Kalau kita bicara kamu punya hubungan cinta dengan seseorang yang gak sabaran untuk menghubungi kamu, apalagi kalau LDR, kamu ragu-ragu nih dengan hubungan kalian berdua, kamu ragu-ragu dengan pasangan kamu, ya percaya aja dengan intuisi kamu, apakah dia jujur sama kamu atau tidak ya. Apapun yang kalian lakukan, percaya dengan kata hatimu sendiri. Calling in your soulmate. Teman-teman, siapapun yang nanti akan menghubungi kamu, jelas dia membawa cinta, jelas dia membawa gairah seksual yang begitu besar sama kamu, ketertarikan secara fisik sama kamu. Ya, bukan karena kamu menarik secara fisik aja, kelihatan cantik, ganteng, karena dia pun begitu ya. Teman-teman, bukan hanya kamu yang memiliki kemenarikan secara fisik, dia pun seperti itu ya. Siapapun yang datang nanti, siapapun yang akan menghubungi kamu. Tapi karena dia menghubungi kamu ini membawa cinta, dia sudah pernah membawa doa dalam hubungan cintanya sama kamu. Karena menurut dia, ketika dia punya hubungan cinta sama kamu, ketika dia bertemu sama kamu, kamu adalah jawaban dari doa-doanya dia. Ya, gini teman-teman, kalau kita mengharapkan pasangan, pasti kan kita, ya Tuhan berikan pasangan yang A sampai Z gitu ya, sesuai dengan kriteria kita masing-masing. Dan dia bertemu sama kamu, dia jatuh cinta sama kamu, dia punya hubungan cinta sama kamu. Karena menurut dia, kamu adalah jawaban dari doa-doanya dia. Kamu sesuai dengan kriterianya dia yang dia doakan kepada alam semesta yang dia harapkan selama ini. Seperti itu. Di sini ada very soon ya, seperti tadi aku jelaskan. Orang ini gak sabaran banget untuk menghubungi kamu. Karena ada rasa rindu, ada rasa penasaran di sini. Penasaran terutama bagi dia yang memang sudah lama memendam cintanya sama kamu ya. Secret admirer-nya kamu. Dia akan menghubungi kamu tidak lama lagi ya, teman-teman ya. Diambil yang positifnya ya di sini ya. Inisial yang ada di dalam namamu atau namanya dia, atau huruf-huruf yang ada di dalam namamu atau namanya dia. Pilihan kedua yang memilih flamingo. Oke, kurapin dulu ya. Oke, pilihan kedua aku melihat di sini ada huruf X, Z, K, F, F, H, R, M, G, V, L, ada M lagi, ada D, B, A, M lagi dan K ya. Di sini ada X. Aku merasa sedikit dari kamu yang gak sabaran untuk menghubungi kamu ini adalah mantan kamu. Perkara kamu mau menerima telepon dari dia atau tidak, menerima chatnya dari dia atau tidak, itu free will. Tapi beberapa dari kamu, hanya beberapa ya, sedikit sekali dari kamu ini yang akan menghubungi kamu kembali, ini adalah mantanmu yang gak sabar untuk menghubungi kamu ya teman-teman, entah itu lewat chatting, entah video call atau telepon gitu ya. Terserah kamu menerima dia atau tidak, menerima telepon dari dia atau tidak ya, terserah kamu. Oke, pilihan kedua. Itu dia orang-orang yang gak sabaran untuk menghubungi kamu dalam waktu dekat, karena di sini ada very soon. Semoga cocok. Bye bye.